Hai guys, kalian tahu saya di mana? Ya, saya di tengah-tengah hutan. Ini bukan sedang membakar ikan. Ini bikin asap-asap biar segala binatang kecil-kecil, segala yang berbunyi, tahu nggak, di sini tuh banyak bunyi-bunyi lebah yang berngiung-ngiung di telingaku. Jadi memang harus menyalakan api agar asapnya itu mengusir mereka, tetapi ternyata tidak juga cukup untuk mengusir mereka. Kami tadi kesini sudah hampir siang guys, jam 9 baru dari rumah, jadi sampai di sini itu sudah siang banget ya, sekitar setengah 10 lah gitu guys. Dan kami makan siang di sini juga karena tadi kan di rumah cuman makan pagi, jadi kami makan siang di sini bersama suami dengan menu sederhana, yaitu telur ceplok aja dikasih kuah gitu guys. Dan itu suami yang di depan itu suamiku guys. Iyalah, memang siapa lagi, itu suamiku satu-satunya dan akan menjadi yang satu pertama dan terakhir ya. Dan ini kami mengembara di tengah hutan. Apa tujuannya? Sebenarnya kami itu nebas guys. Nebas itu apa? Jadi kami itu babat-babat rumput-rumput itu dibabatin, nanti mau ditanami padi. Kalian pernah dengar nggak kalau orang Kalimantan itu nanamnya padi tidak mundur seperti di Jawa, tetapi maju ke depan, dan tidak harus ada air melimpah seperti di Jawa. Kalau tidak ada air tidak bisa nanam padi, tetapi kalau di sini tidak ada air pun jadi. Jadi kami beli tanah ini 1 hektar guys, dengan harga yang kami dapatkan sih agak murah dibandingkan dengan yang lainnya yang sudah harganya itu sudah sangat tinggi. Tetapi di sini kami dapatkan harga yang murah ya, karena memang punya teman juga sih, jadi kami nego-nego lah, dan kami juga mendapatkan 1 hektar lebih di sini, dan kami rencana mau menanam padi untuk tahun ini. Dan ada beberapa tempat sih guys, kalau yang kemarin sempat saya bikin vlog di tengah-tengah hutan, bukan, di tengah-tengah sawit guys. Nah itu lahan kami yang kedua. Nah ini memang dari kami sendiri yang beli. Kalau yang kemarin itu punya mertua, jadi warisan gitu ya guys. Nah ini saya sudah ngos-kosan karena jalannya itu naik turun, melewati juga pohon-pohon yang tumbang guys. Jadi memang apa boleh buat guys. Saya memang jalannya agak pelan di sini. Sudah lama saya tidak jalan-jalan guys, apalagi di tengah-tengah hutan begini yang membutuhkan effort yang tinggi. Lihat aja pohon tumbang segede gaban itu guys. Gaban itu apa sih, saya nggak tahu. Nah kami melewati jalan yang agak sulit juga. Itu bagi saya, tentu saja bagi suami saya itu tidak, karena dia terbiasa masuk ke hutan-hutan guys. Di sini memang ada banyak pohon-pohon yang sudah besar-besar dan masih banyak pohon yang kecil-kecil. Nah, suami saya menunggu saya dan dia di belakang, tapi pada akhirnya dia juga maju lagi ke depan. Di depan lagi, karena jalan saya pelan kayak siput, sementara dia jalannya laju. Nah, lihatlah pohon yang gede itu tumbang, sudah lama itu guys. Sudah lama sekali. Suamiku sambil dilihat apa yang bisa dilihat di situ. Jadi sebenarnya di lahan ini punya 3 orang guys. 1 punya teman, 1 punya sepupu, dan kemarin baru kami beli minggu yang lalu. 1 hektar itu punya kami. Jadi di sini 3 kepemilikan guys. Jadi doakan supaya nanti dengan lahan seperti ini bisa menghasilkan buah padi yang bagus-bagus dan bisa mengenyangkan perut tentu saja kan kalau dimakan ya kan. Jadi sebenarnya kalau kesini itu suami saya tidak sendirian, ada temannya juga, cuman kadang-kadang di jarak yang agak jauh. Jadi hari ini itu suamiku ngajak saya karena dikira itu temannya tidak datang. Makanya saya ikut suami karena diajak. Sebagai istri yang baik hati, tidak sombong, rendah hati, dan rajin menabung, makanya saya ya udahlah diajak, nurut aja lah, daripada nanti suami saya tidak bekerja dan lahannya juga tidak cepat digarap. Jadi ya saya ikut aja untuk membantu menemani, tapi saya memang tidak mengerjakan apa-apa guys. Yang penting saya duduk aja di situ nemani suami gitu. Memang kalau suami saya ngajak jalan itu ataupun ngajak ke hutan gitu guys, saya tidak ngapa-ngapain, saya cukup aja nemani dia di sampingnya gitu. Jadi nanti dia yang bekerja sendiri guys gitu.
Ini karena ya di tengah-tengah hutan, jadi ya dia penakut sih guys. Kalau temennya itu enggak, dia bisa ke hutan sendiri, nggak perlu teman. Kalau suami saya perlu teman, dia takut di hutan sendiri guys. Ya maklumlah, di hutan Kalimantan itu kan kadang-kadang masih ada binatang-binatang liar ya, binatang-binatang berbisa, ada monyet, banyak bunyi monyet itu ya guys. Ya makanya suami saya itu benar-benar membutuhkan teman. Akhirnya saya temenin, daripada saya di rumah juga sebenarnya nggak terlalu ngapa-ngapain juga sih guys. Jadi kalau misalnya saya mau diajak suami saya gitu, pekerjaan-pekerjaan rumah cepat saya kerjakan, ataupun sore sudah saya cicil gitu guys. Jadi pagi itu tinggal go gitu aja gitu guys. Nah ini hasil nebas suami saya kemarin guys. Kemarin dia berangkat sendiri karena temannya berangkat, dan hari ini ternyata temannya juga ada juga sih. Tapi ya temannya juga diinfo, ditanyain juga nggak dibalas-balas. Dan ini yang sudah ditebas, ini adalah jaraknya nanti sampai batasnya di sini guys. Batasnya di sini sampai di ujung sana nanti itu punya kami. Pokoknya 1 hektar lah, nanti mau diukur, nggak tahu kapan diukur, tapi kami nanti bisa dapat lebih guys, dari teman dapat bonus gitu ya, dapat nanti berapa lah gitu. Nah ini nanti mulai ditebasin di sini. Kalau kemarin dan hari ini tuh bagian-bagian yang rumput-rumputnya gitu, hama-hamanya gitu guys. Tapi besok mungkin kayak pohon-pohon kecil kayak gitu yang akan ditebas, dan nanti baru ditanamin. Mungkin dalam bulan-bulan 8 tuh baru ditanamin gitu guys. Inilah hutan Kalimantan ya. Ini kalau biasanya awal gitu itu adalah akar ranting yang bisa untuk terbang kayak apa aja terbang ya guys. Nah ini yang ditebang suami saya, ini pohon kecil-kecil dulu sama rumput-rumput gitu. Jadi rencananya tuh memang mau ditanami padi aja dulu di sini guys, karena kalau di tempat yang kayak gini tuh padinya bagus. Di tempat yang lainnya itu ya banyak rumput gulma gitu guys. Kalau di sini kan belum ada gulmanya ataupun ya rumput-rumput yang tidak bagus ya guys gitu. Kok tidak bagus ya, nggak tahu lah apalah, pokoknya kayak gitulah ya. Kadang-kadang belibet ngomong gini gitu guys. Jadi memang suami saya yang kerja guys, saya tidak, saya cuma nonton aja, ngontenin aja. Suami saya tidak terlalu memaksa untuk saya kerja. Di kerjaan di rumah juga bukan kayak gitu juga sih, di rumah juga kayak gitu guys. Di rumah juga suami saya juga nggak terlalu memaksa saya harus gini harus bersih ini, enggak sih. Jadi kadang-kadang pun suami saya juga bantu gitu. Begitulah suami yang baik hati guys. Kadang-kadang kalau saya sore nyapu begitu, nah dia nih yang teriak, enggak usah gitu. Tapi kan ya padahal biar bersih ya. Cuma gimana ya, kadang-kadang suamiku ini kadang-kadang aku bilang diam gitu. Saya mau nyapu, mau bersih, biar rumah bersih. Kan nggak lucu ya, ada menantu di sini, ada menantu perempuan tapi rumahnya kotor kan ya. Jadi di rumah ini cuma dengan mertua laki-laki dan kami berdua aja guys. Gitu, doain supaya kami cepat punya anak ya guys, biar ada teman kami juga gitu. Dan di samping rumah itu sebenarnya ada pohon durian guys, buahnya banyak. Kalau kalian kemarin sempat lihat video-video saya atau live saya itu, nah banyak juga di situ pohon durian. Kalau di sini saya tidak dapat pohon durian guys, belum pernah lihat ada pohon durian di sini. Selama saya tadi masuk tuh nggak ada pohon durian. Tetapi kalau yang di lahan yang kemarin itu, yang saya masuk blusuk di sawit itu, ada durian merah. Dan di sini memang ada beberapa durian ya guys, ada yang durian orange kuningnya banget gitu, ada yang merah dan juga ada yang biasa, banyak macam guys. Saya juga tidak tahu, itu pun mereka bilang ada namanya juga, saya juga lupa namanya apa. Yang penting durian gitu aja, durian merah gitu aja guys. Jadi nanti kalau pas durian merahnya itu buah, semoga kami pas sudah nebas yang di tempat kemarin. Kalau di sini jangan berharap ada durian, nggak ada durian di sini. Nggak tahu kenapa di sini ada durian, padahal banyak pohon-pohon di sini. Ada banyak jenis pohon. Kemudian ada ulin juga, ada bengkirai, ada meranti. Itu yang sering dipakai untuk bikin rumah guys. Apalagi ulin itu, kalau ulin itu tahan
lama, bukan lama, memang dia tuh semakin hari semakin lama gitu tahannya guys. Jadi ulin itu sebenarnya ya sekarang susah dicari sih guys, pohon ulin itu, karena banyak orang membutuhkan untuk tiang rumah gitu, karena awet gitu guys, dan tidak dimakan rayap-rayap gitu, jadi banyak dicari orang. Kalau bengkira biasanya untuk dinding ataupun untuk lantai, meranti juga. Kalau meranti biasanya memang untuk dinding gitu guys. Jadi memang Kalimantan itu lebih banyak masih menggunakan papan, karena kalau menggunakan beton itu panas. Jadi mereka lebih banyak menggunakan papan. Itu pun tiang itu pun atapnya itu masih pakai seng ya. Jadi memang sebenarnya panas sekali meskipun pakai kayu, tapi kalau atapnya pakai seng ya masih tetap panas sih guys bagi saya gitu. Jadi ya begitulah ceritanya. Kami sudah mau pulang juga ini sebenarnya cuman sebentar aja kami di sini, tidak lama-lama, karena suami juga kasihan kalau saya lama-lama di sini. Ya besok mungkin akan balik lagi guys. Ya tidak apa-apa, jaraknya tuh jauh guys, dan jalannya tuh gerunjal, naik turun jalannya itu, pokoknya sampai bunyi motor gitu. Mau bagaimana? Memang keadaan di sini metik memang susah untuk jalan di sini. Jadi di sini memang harus menggunakan motor besar gitu baru bisa losdol gitu guys. Oke, sementara itu dulu guys. Terima kasih sudah menonton.